tasawuf itu kan terasa berat ya, dan hal-hal yang berat saya coba di situ diungkapkan secara ringan. Masyarakat kita itu durasi bacanya rendah, nggak tahan. Jadi iki wis budaya baca lemah, wis gak mau hilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cacakmu, Cangkir Cakmu kembali hadir dalam program Cangkruan Karo Mikir. Saya ditemani narasumber yang istimewa ini. Podo cangkiri. Cuma beliau ini pemilik YouTube program monolog ya. Monolog ya Ustadz ya? Iya. Namanya Ustadz, saya biasanya manggil Kiai, masanya udah akeh ini, bukan masa, santrinya udah banyak, yaitu Kiai Agus Mustafa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di Cangkir Cakmu. Saya punya cangkir tasawuf. Gak nyuntul loh. Ini sama-sama hasil dari Istiqoroh. Masya Allah. Awal-awal saya mau bikin Yai, corner Cakmu, karena dulu wartawan bola kan. Iya. Kok gak enak, awak jadi ke pojok-pojok. Cangkir, apa kira-kira? Istiqoroh muncullah. Oh, Cangkruan Karo Mikir. Begitu muncul, YouTube ada yang hebat lagi, Cangkir Tasawuf. Subscribe-nya luar biasa dan viewernya luar biasa. Ya, beliau ini diawali dari seorang wartawan, tapi unik ya. Ya, lulusan sarjana nuklir. Kemudian banting setir, banting kanan, banting kiri menjadi seorang mubalik, banting dari mubalik dan penulis buku tentang tasawuf modern dan kontroversial itu buku-bukunya. Monggo, Yai, ceritanya bagaimana kok bisa menjadi penulis yang luar biasa. Sesungguhnya saya itu kan awalnya tidak punya hobi menulis sesungguhnya. Pada saat mahasiswa misalnya, saya kan ketua keluarga mahasiswa teknik nuklir, punya majalah, punya kayak begitu. Tetapi saya tidak masuk di sana. Saya punya kawan-kawan yang ngurusi itu. Saya baru tahu kalau bisa menulis itu setelah nulis skripsi gitu kan. Ternyata, nulis skripsi Gak ditulis dong koncoy. Di teknik nuklir ya, tetapi tebalnya itu 270 halaman. Itu jadi guyonan. Wah, sampean ini bukan teknik nuklir tapi sastra nuklir. Nulis. Nah, dapat A. Kemudian saya merasa, ternyata tulisan saya bagus ya gitu. Kemudian setelah itu saya pernah mengalami satu peristiwa kehilangan kecopetan gitu. Terus saya muat di Jawa Pos tentang kehilangan itu, dan kemudian saya membaca di Jawa Pos ada opini dari Agus Sunyoto waktu itu almarhum, tentang planet bumi sastrawan tentang matinya planet bumi begitu, kiamat. Tapi dalam sudut pandang agak mistis kan dia sukanya. Nah waktu itu kemudian saya saya tanggapi lah di opini. Secara saintifik bahwa bumi itu pasti akan mengalami kematian, tetapi caranya kayaknya bukan seperti yang dia bayangkan itu, tetapi ada pendekatan saintifik yang lebih terukur gitu ya, bahwa bumi pasti mati. Nah itu dimuat di Jawa Pos. Saya polemik dengan Agus Sunyoto waktu itu tahun 88, ini orang eksak ketemu 89. Orang eksak ketemu orang mistis. Ya, menarik. Seru. Itu terjadi beberapa bulan dan kemudian setiap minggu dia nulis, saya nulis, dia nulis, saya nulis gitu. Akhirnya ketemu Pak Dahlan waktu itu, terus ditawari. Jadi perang nulis ya? Iya, perang nulis. Opini tahun 89, 90 ya. Terus ketemulah Pak Dahlan waktu ngambil HR di Jawa Pos waktu itu. Berapa M? Lumayan lah. Terus kata Pak Dahlan, Anda ya yang nulis di opini itu ya, dengan Agus Sunyoto waktu itu wartawan. Di Jawa Pos saya masih di luar. Terus ditawari sama Pak Dahlan, Anda nggak pingin jadi wartawan gitu ceritanya. Waktu itu masih di Kembang Jepun. Isi tulisan counter mengonternya itu apa?
tentang banyak yang mulainya dari kematian planet bumi itu tadi. Menurut Agus Teknologi, Nyoto, ya tanda-tanda kematian bumi secara mistis itu begini, banyak kemaksiatan dan sebagainya gitu kan. Sampai mengkonternya dengan cara Secara saintifik, iya, bumi ini pasti mati sebagai sebuah planet. Banyak caranya. Misalnya kalau mataharinya padam, karena matahari itu kan isinya gas ya. Isinya adalah gas hidrogen yang berubah menjadi helium. Jadi ibaratnya kayak kita membakar LPG, tambah lama tambah habis begitu. Nah kalau dia habis, dia akan meledak, bumi ini akan dimakan. Ini mati. Karena meledak dan kemudian lidah apinya itu akan memakan planet sekitarnya. Salah satunya itu ya. Kedua, bisa saja terjadi perang nuklir misalnya. Ya kebetulan background saya di nuklir. Itu kalau seluruh negara yang punya bom nuklir, perang menggunakan nuklirnya, itu nggak ada yang menang, ya. lembut kabeh. Lembut kabeh. Lembut kabeh. Nggak ada yang menang. Makanya cuma gertak-gertakan saja kan. Sampai sekarang itu gertak Iran, gertak Cina, gertak Pakistan, gertak India yang punya nggak akan berani karena sudah terbukti di Hiroshima dan Nagasaki itu sudah cukup, sudah nggak ada yang berani. Cukup loh, jadi diterus nomane. Terus aja diterus nomane. Lembut gak ada apa-apa. Tapi ono nabi nomane kita muncul. Nah banyak cara ya matinya bumi secara saintifik, termasuk bumi ini dibombardir bebatuan dari luar angkasa. Ya, jadi banyak itu ada asteroid, ada berbagai bebatuan di luar angkasa yang ukurannya kilometer itu kayak kerikil. Kalau di luar angkasa itu 1 kilometer itu sudah bisa menghancurkan satu benua kalau itu datang. Dan apalagi, nah kemudian saya menjurus pada Al-Quran. Katanya Al-Quran ini akan dibombardir dengan bebatuan dari luar angkasa. Lu siji ya, satu saja kalau ukurannya 1 kilometer itu efeknya luar biasa. Saya tulis itu kemudian di buku pertama ternyata ya? Akhirat Tidak Kekal, buku kedua. Buku kedua itu. Yang pertama apa? Yang pertama Pusaran Energi Ka'bah. Normal-normal ya. Oh ya, itu yang itu masterpiece itu. Itu cetak ulang sampai 32 kali ya. Cetak ulang sampai 32 dengan berapa kali. omset? Ya setiap awalnya 5.000 pasti ya cetak awal itu. Kemudian 3.000 sampai 5.000 bergantung. Bergantung. Jadi sudah hampir 200 ribuan satu buku itu. Saya punya 60. Jadi kalau dijumlah ya jutaan. Iya, jutaanan loh ya. Nah, jadi kemudian ceritanya dari Jawa Pos itulah saya bisa menulis, dan kemudian di Jawa Pos 14 tahun. Ya, di 14 tahun kemudian ya karena sesuatu hal kemudian saya mengundurkan diri. Dan kemudian mulai menulis buku pertama tadi itu aja. Iya. Tahun 2003. Selama di media kan tidak juga handal di redaksi ya, menulis redaktur di bidang ini, malah di event. Lebih banyak saya lihat di event dan inovasi ya. Di event benar. Kreativitas awalnya, kan ya. Iya. Awalnya kan di wartawan teknologi, ekonomi, pernah di politik, sebentar diputer kan, biasa seperti itu awalnya. Tapi kemudian banyak ditugasi bikin acara karena saya punya rubrik waktu itu. Ada rubrik teknologi tepat guna. Iya. Ada rubrik yang kemudian seru adalah otomotif. Malah belum ke spesifikasi ke dunia tadi, penulisan tentang belum. Teknologi Al-Qur'an gitu ya. Belum ya. Masih bikin acara macam-macam. Jadi cari jalan baru ini. Enggak, sesungguhnya ngalir aja sih. Ngalir aja ya? Waktu itu. Saya karena ditugasi jadi untuk kata Pak Dahlan membuat rubrik-rubrik yang berbeda dari yang sudah ada dan diharapkan menjadi andalan. Salah satunya waktu itu otomotif itu. Kemudian saya bikin, mungkin pernah masih ingat mobil gila, audio gila, kayak gitu-gitu. Orang-orang kaya ide kayak Mas Agus ini lahir ketika apa itu? Kok tiba-tiba muncul ide yang gila, mobil gila? Ya begini aja sebetulnya waktu itu karena berangkat dari rubrik kan. Rubrik setelah kita coba dikembangkan kok ternyata banyak peminatnya. Sehingga kemudian ya saya mewadahi keinginan mereka, ternyata banyak orang gila di bidang otomotif itu ya. Otomotif yang dimodifikasi dengan lebih mahal dari harga mobilnya dan sebagainya itu terjadi. Nah saya bikinlah waktu itu karena gayanya Jawa Pos kan mengkombinasikan antara berita dengan event supaya ada ikatan emosional dengan. Dan belum ada media lain ini spektakuler zaman itu. Iya seru waktu itu. Ada Wuhan gitu ya. Oh iya.
Jurassic Park. Iya, iya. Termasuk saya bikin yang itu, apa namanya, pameran Dirgantara. Dirgantara. Iya, kerjasama dengan di Madiun itu ada akrobat-akrobat udara dan sebagainya. Dan kalau ditarik ke belakang Kiai Agus Mustafa ini kreativitasnya luar biasa, termasuk pencetus ide pertama pendirian media TV JTV. Jawa Pos ya, Iya, JTV ya. iya, iya. Orang pertama ya. Istimewa. Waktu itu kan sebetulnya Jawa Pos sudah punya kerjasama dengan ANTV ya. Ya, ya. JPNN, Ya, Mas ya, Budi betul. Kristanto kan. Tapi kemudian menurut Pak Dahlan itu tidak bisa dikembangkan karena nyantol ke ANTV-nya. Lahir Cakrawala apa itu ya. Iya, nah kemudian saya dipanggil Pak Dahlan sama Mas Imawan berdua, ayo kita mendirikan TV kan gitu. Penanggung jawabnya Mas Imawan sebagai direktur, tapi operasionalnya itu diserahkan ke saya. Jadi mulai belajar. Saya bilang ke Pak Dahlan, saya bukan orang TV, bos. Ya persoalannya mau apa nggak mau, cuma gitu aja. Ya mau lah. Bukan nggak bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Ada ilmu baru lah paling Iya. tidak ya, ada. Nah akhirnya belajar lah kita ke TVRI, ke SCTV, ke RCTI dan sebagainya. Itu magang atau? Enggak, kita Ngunduh keliling ilmu diskusi aja. dan kemudian ngunjungi aja. Iya, ngunjungi sambil belajar. Oh, kameranya itu begini, studionya begini, pemancarnya harus begitu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita putuskan lah, nggak usah pakai penelitian sing jelimet-jelimet, cukup Simple. simple. Pokok gak simple aja lah. Jadi sederhana cara berpikirnya waktu itu. Misalnya pemancar nih. Di mana mereka mendirikan pemancar TV-TV besar itu? Di sana, misalnya di daerah barat Ya, misalnya. Ya kalau kita didirikan di situ pasti bener lah. Ya. Mereka sudah melakukan kajiannya panjang kan. Survei kan ya. Itu kan kayak bisnis-bisnis misalnya McD atau KFC, di mana lawan kompetitornya ada. Wes dirikan saja di dekatnya itu pasti bener kan gitu. Nah waktu itu kemudian berdirilah JTV itu. Tapi 3 tahun kemudian ya terjadi sesuatu dan akhirnya saya mengundurkan diri. Wis nyangun wis sangu lah. Sudah running, Oh, iya, sudah betul. running, sudah menghasilkan iklan dan Ada program. seterusnya, tetapi ya wes sudahlah gitu. Ada inspirasi baru setelah keluar dari dunia broadcast media ya. Waktu itu kemudian saya berpikir pingin menjadi diri sendiri. Nah disitulah saya memulai karir saya keluar dari ya sebagai profesional dalam arti ikut orang ya. Saya mulai menulis buku. Waktu itu saya berpikir begini, kalau saya keluar dari JTV, saya ini sebetulnya bisa apa? Iya. Gitu ya. Kemudian saya berpikir, masa kecil saya, bapak saya mursyid tarekat. Saya dari belajar, Dewan, ya beliau adalah Dewan Tarekat. Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia, zamannya Bung Karno. Jadi Tinggal di mana? di Malang. Oh, Malang. Ya, tapi ya wira-wiri lah ke Ya. tahun 1900 beliau lahir, Bung Karno 1901, jadi sezaman lah dengan beliau. Kemudian background saya adalah dari keluarga tasawuf. Sekolah saya di teknik nuklir, kerja saya di jurnalistik, Media, gitu iya, kan. iya. Jadi saya Apa adalah, hubungannya gitu? Saya mencoba memformulasi diri saya. Iya. Saya adalah punya background tasawuf, punya background sains dan teknologi, dan punya background jurnalistik, dan punya pengalaman manajemen. Ya itulah saya. Maka saya rupakan, aku bisa bikin apa lantas? Bikin penerbitan buku. Buku yang seperti apa? Buku tasawuf yang berbasis pada sains dan teknologi, saya tulis sendiri, saya terbitkan sendiri, dan itulah saya, kan gitu. Dan tidak ada satupun orang yang seperti sampean itu. Nggak tahu Jadi lah ya. multitalenta dijadikan satu, lahirlah buku. Iya, dan itu Tasawuf seru modern. awalnya. Jadi awalnya lucu, Cak. Ketika saya tahun 2003 sudah di akhir-akhir mau resign dari JTV itu. Saya di lantai 20 nulis buku Pusaran Energi Ka'bah itu. Datanglah Mufti Mubarak. Itu udah haji yang keberapa? Saya haji sekali, Cak. Sekali ya. Saya Dan haji itu sekali lahir. tetapi umroh 20-an kali lah. Ada energi memang ketika itu ya. Iya, Bermacam-macam saya ini kan energi ya. ya karena punya background science dan kemudian suka ngamati memang dari lama lah itu ya. Iya. Lama. Nah, Lahir ketika buku. saya menulis itu Mufti Mubarak datang, nulis apa, Mas? Ini Pusaran Energi Ka'bah. Loh, kok Siapa menarik? Mufti Mubarak? Mufti Mubarak di Jawa Pos yang Oh, kemudian penerbit. iya buku ya. iya penerbit buku. Jadi waktu itu Jawa Pos mendirikan JP Press, belum JP Books, masih Oh, JP Press. ya.
Nah, buku pertama sudah, saya lupa apa judulnya, baru proses. Nah, ini sedang mencari penulis-penulis. Lah kok dilalah ketemu dengan saya yang menulis buku itu. Kata dia, Mas, ya boleh tak terbitkan. Loh, ya nggak apa-apa, gimana hitungannya? Yus, biasalah, tak bayar buku. Jadi nggak ada royalti, dibayar Ya. buku 1.000. Kan zaman Khalifa itu buku kan dihargai dengan timbangan dirham ya. Emas. Kan regane tapi emas timbangannya. Iya, Ini iya. buku dibayar buku. Iya, Menarik. tapi menariknya, Menarik. jadi dia awalnya cetak 3.000 ya. Terus 1.000 dikasihkan saya, 2.000 dipasarkan sendiri oleh JP Press. Nah 1.000 ini kemudian saya pasarkan sendiri di KBIH karena waktu itu Oh, ya, pas gitu ya. iya pas menjelang judul. hajian gitu Iya, loh. iya. Saya titipkan Tapi lah. kontroversi ya. Bukan kontroversi tetapi sesuatu yang baru. Sudut pandang yang Polos baru. lah pokoknya. Polos tapi ilmiah. gitu ya. Ilmiah dan sudut pandang yang baru. Ya. Nah ternyata 1.000 itu saya titipkan di KBI 1.000 eksemplar. Ya, 15, 20, 25, nggak Semua sampai sebulan KBI? habis. Iya, saya Se-Indonesia? cukup di Jawa Timur. Jawa Timur. Saya minta ke Depak waktu itu, KBIH di Jawa Timur ini mana saja gitu kan, kontak personnya siapa saja. Di marketingnya dewe itu. Ya? Tak marketing dealing Iya, sendiri iya, waktu iya. itu. Iya, iya. Titipin lah 10, 20, 30 gitu kan. Sebulan habis. Loh, kok ternyata buku saya diminati? Gitu kan. Yang menarik adalah waktu itu Gramedia datang ke rumah saya, bawa buku itu tadi. Cetak Nggak ulang. tahu dia dapat dari mana karena saya tidak kasih itu Gramedia Iya. kan ke KBIH. Dia datang, Pak Agus yang bikin buku ini ya? Iya. Anda masih punya buku ini? Habis. Kenapa? Ini banyak orang nyari di Gramedia. Berapa banyak dibutuhkan? 400. Saya telepon Mas Mufti Mubarak. Mas, masih ada yang 2.000 itu? Masih. Sini. Gitu. Kasihkan Gramedia. Habis lagi. Dan Gramedia itu bercerita begini. Ini luar biasa, Pak Agus. Kita ini tidak pernah mendatangi penulis. Iya, iya. Penulis yang datang ke kita Iya, untuk menawarkan gitu ya. Ini jemput bola Ini jemput bola dikarenakan banyak yang cari gitu kan. Saya kemudian merasa Bestseller. tulisan saya bagus berarti ini bisa diterima oleh masyarakat. Ya, ya. Berkembang itu saya mikir lagi, saya bisa nulis apa lagi ya? Saya coba bikin list, saya bisa menulis berapa buku kira-kira. Saya nulis gini, ada 20 judul, Cak. Yang dalam sudut pandang pemikiran kita yang Waiting punya, list itu ya. Waiting list. Waiting time iki. Iya, sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik, kita bisa merasakan Iya, kan, betul. iki katanya bestseller, iki booming, iki apa gitu ya. Ada 20 judul. Kalau saya nulis 3 bulan sekali, berarti setahun 4 kali, 20 judul itu 5 tahun ya. Gitu kan? Saya pikir, ini saya nulis sekali lagi, kalau booming, saya resign dari Jawa Pos. Nulis aku, tak golek sing paling kontroversial. Ternyata akhirat tidak kekal. Wah, iki. Gitu Ngeri, kan. ngeri. Saya- Akhirat tidak kekal. Ternyata akhirat tidak kekal. Saya tulis, setelah selesai, saya sowan ke Rembang, ke Gusmus. Iya, iya. Presentasi ke Gusmus. Gus, saya ingin mendapat kata pengantar. Apa judul bukunya? Ternyata akhirat tidak kekal. Opo? Kiai dia. Ternyata akhirat tidak kekal. Diam sebentar, Gusmus. Itu trik marketing apa kesimpulan Anda? Iya, iya. Gitu kan? Mungkin harapannya trik marketing, saya bilang enggak. Kesimpulan saya, akhirat itu tidak kekal. Karena yang kekal cuma Allah. Ya, ya, betul. Gitu kan? Wal Analisis, awal wal betul. akhiru dan sebagainya. Kamu nih, wis. Wis enggak? Iya. Jadi- Selain Allah itu tidak kekal. Ya, seberapapun lamanya. Oh, menarik ini. Silahkan presentasi gitu kan. Presentasi, oke, tak kasih kata pengantar. Saya luncurkan April tanggal 9 tahun 2004. 2004. Gusmus datang, kemudian ada Zawawi Imron, ada Rati Sanggarwati datang di Pertamina. Waktu itu di Jagir, saya luncurkan, booming, Cak, meledak. Muncullah di berita-berita termasuk di Jawa Pos, ternyata akhirat tidak kekal karya Ya, Gusmus. judulnya itu ngeri. Booming, maka bulan berikutnya saya ngadep Pak Dahlan. Pak Dahlan, saya ingin resign dari Jawa Pos. Loh, Anda mau kemana katanya? Mau ke sana? Enggak, pingin jadi diri sendiri aja gitu. Dan seterusnya, kemudian saya memutuskan untuk keluar dari situ. Saya keluar dari sana, saya tulis buku, wah booming semua buku saya. Jadi buku Luar kedua biasa. itu menginspirasi wis metu ae pensiun ae. Ya, Soal iso mandiri. gitu. Iya, karena saya sudah hitung-hitungan itu sudah sebulan saya sudah dapat ratusan juta waktu itu. Iya, iya, Ya. iya. Efek dari judul buku yang kedua ini kan luar biasa bagi Ya. orang yang belum baca ini. Ya, dan Apa? saya diadili di mana-mana. Wis. Oh iya, itu buku yang paling banyak diadili
Diundang di mana, di perguruan tinggi, di masjid, di pondok-pondok pesantren salaf dan seterusnya, di mana-mana. Saya nggak pernah nggak datang ya. Dikasih pembanding 1, kasih pembanding 2 sampai pembanding 4. Ada di Bandung misalnya, itu ada pondok besar, Pondok Babu Salam, Pondok Al-Quran. Iya. Saya tidak dikasih tahu kalau mau dikasih pembanding. Turun dari pesawat, dijemput, terus saya tanya, nanti acaranya gimana? Pak Agus presentasi, terus ada pembanding. Pembandingnya siapa? Ternyata ada 4. Satu, dokter semua. Kiai Haji semua ini. Satu adalah Kiai Mukhtar Adam, pemangku dari pondok itu sendiri. Yang kedua ada dokter fisika dari ITB, ada dokter astronomi dan dokter tafsir. Jadi begitu seriusnya menanggapi tulisan saya, ternyata akhirat tidak kekal. Enggak, saya cuma ingin menggambarkan bahwa efek dari judul itu sedemikian besarnya. Di mana-mana saya diundang untuk itu. Dan mereka sudah membaca total buku judul itu. Ada yang baca judul, komentar reaktif gitu ya. Itu repot. Yang itu ya, saya bilang biasakanlah membaca isinya, barulah Anda mengkritisi dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang sudah membaca yang sudah selesai, termasuk yang di Bandung tadi saya cerita itu, mereka sudah menyiapkan makalah. Kata siapa akhirat tidak kekal, bantahan. Menarik, itu kebetulan pada saat nisfu Sya'ban ya. Jadi mulai dari Isya sampai jam 1 malam. Wah, saya diadili di depan di pondok pesantren. Sampai tenang aja, wong aku gak murtad kok. Iya, justru saya katakan kepada mereka, sebetulnya yang dipersalahkan di mana? Ya. Akhirat tidak kekal itu salahnya di mana gitu kan? Yang kekal kan cuma Allah gitu kan. Secara dalil mereka bilang kemudian ya memang tidak ada salahnya. Artinya beda pendapat saja. Oke. Yang kedua, dari sisi fisika, astronomi, astrofisika, salahnya di mana? Bahwa bumi ini pasti akan mengalami kehancuran seperti benda-benda langit yang lainnya. Ada waktunya. Iya, ya enggak juga gitu. Nah, ya berarti kan enggak ada salahnya. Kita cuma beda pendapat saja kan gitu. Ya wes. Kan gitu. Selesai. Selesai. Artinya saya tidak mengungkapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada argumentasi ilmiahnya dan seterusnya. Yang lucu itu di Bontang. Saya diundang di Bontang sana dan pembandingnya itu Prof. Yunahar Ilyas. Ahli? Salah satu ketua MUI dan salah satu ketua di Muhammadiyah pada waktu itu. Beliau sudah baca. Yang menarik ketika saya sudah presentasi di Pupuk Kaltim waktu itu, di Bontang, kemudian waktunya beliau untuk ngasih bantahan bahasan. Beliau ternyata cuma mengatakan, saya hari ini tidak akan melakukan pembahasan terhadap presentasinya Pak Agus. Saya sudah baca bukunya. Hari ini saya cuma ingin mendengarkan saja. Luar biasa. Jadi artinya sepakat gitu ya. Sepakat. Ketika panjenengan bikin judul itu, apa yang ini bakal booming, ini bakal, atau ini memang saintis gitu? Ya. Jadi sebagai seorang jurnalis kita ini punya feeling jurnalistis. Salah satu yang bisa membuat sesuatu itu booming adalah menabrak mainstream. Menabrak mainstream. Baik itu hal kecil atau apalagi hal besar. Ibaratnya begini ya, lalu lintas padat, kita cuma punya mobil kecil, kuno, dan seterusnya yang ya tidak menarik. Bagaimana caranya menarik? Kasih warna merah beranang. Belnya yang besar, yang nano, yang jedet suaranya dan segala macam begitu. Satu, tetapi jangan sampai kemudian kalau buku ya, itu membohongi publik. Jadi misalnya, judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Terus isinya ternyata akhirat kekal. Dimarahi gitu. Makanya apa gitu, cuma bohong. Endingnya itu harus ya akhirat tidak kekal. Makanya tadi Gus Mus itu nanya, Gus Mus nanyanya ini trik marketing ataukah kesimpulan? Kesimpulan. Oh benar ya, ternyata argumentasinya bisa diterima kan begitu. Nah buku-buku saya kira-kira separuhnya itu kontroversial seperti itu, nabrak pemikiran mainstream. Tetapi sesungguhnya saya sedang menarik perhatian umat Islam yang menurut saya dulunya pernah jaya, sekarang tidak jaya lagi, ketinggalan ya di berbagai lini kehidupannya. Itu ada masalah yang harus diingatkan. Nah, poin penting buku-buku saya itu ada pada ketauhidan.
Seluruh buku saya itu endingnya pada ketauhidan. Bicara tentang pusaran energi Ka'bah, bicara tentang kebesaran Allah. Bicara tentang akhirat tidak kekal, bicara kekekalan Allah. Terus buku Terpesona di Sidratil Muntaha, ya Isra Mi'raj juga bicara tentang ketauhidan. Terus begitu, endingnya adalah Allah. Dan itu Allah, hakikat Allah. tasawuf kan ya, Nah, ma'rifatullah itu. Iya. Eling Allah. Iya. Kemudian di situasi berapa tadi buku yang sudah tercetak? Nah, kemudian setiap 3 bulan saya menulis satu buku. Setiap 3 bulan? Setiap 3 bulan. Jadi Terbit setahun. buku baru. Enaknya diterbitkan sendiri, Cak. Punya percetakan Nah, sendiri. gitu. Kalau dikasih ke Istimewa. orang, belum tentu cocok dengan misi dan Iya, visinya dia, bisa nggak diterbitkan kan. Makanya saya sudahlah bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri. Sehingga saya bisa konsisten itu. Setiap 3 bulan 1 buku, 1 tahun 4 buku, 15 tahun saya nulis 60 buku. Dan eman mesin cetaknya kalau nggak kita aja. Karena untuk pribadi ya, nerima cetakan buku lain. Ya, kita terima order-order lain juga. Iya. Nah, ini menarik nih. Punya mesin cetak sendiri, mesin cetak buku. Ini hasil dari penjualan buku yang keberapa? Dari sisi komersial ini tadi. Ya, memang awalnya kita melihat yang praktis-praktis saja ya. Karena sesungguhnya tanpa harus menginvestasikan cukup besar, kita bisa awalnya saya cetak di Jawa Pos dengan ya dibantu dengan pembayaran mundur 3 bulan ya karena belum punya kemampuan waktu itu. Saya bilang kalau saya titip di toko-toko buku Gramedia itu ada 120 outlet, saya masukin semua. Gunung Agung ada 40-an outlet. Kemudian ada Togamas dan sebagainya. Jadi sedemikian banyak. Cuma laporannya itu kan sebulan kemudian laporan, kemudian terima uangnya kira-kira 2-3 bulan kan gitu. Sehingga saya bilang ke Jawa Pos waktu itu, bisa nggak dibantu untuk mundur 3 bulan ya supaya ini uang sudah ada saya bisa. Oh iya dibantu. Awalnya begitu. Setelah itu saya meningkatkan, kemudian cetak di mana-mana, bisa di Ciwi Kimia saya cetak, kemudian di Kompas juga, kemudian ada di Bina Ilmu dan beberapa. Saya melihat cukup praktis dan efisien sebetulnya kalau kita cetak di tempat lain, gitu kan, tidak ngurusi karyawan, tidak ngurusi mesin, tidak ngurusi apa-apa. Tapi kemudian kita pingin lebih bisa melakukan ya merdeka lah ya, melakukan apa saja, kemandirian. Kita beli itu, tetapi tidak bisa ternyata mengalami penurunan seiring dengan perubahan ke digital. Iya. Malah nggak menguntungkan punya. Ternyata akhirnya memang yang benar itu ya sudahlah ke titip bagi-bagi rezeki lah. Bagi-bagi rezeki, bagi-bagi resiko ya. Iya, bagi-bagi resiko. Iya, ternyata memang justru ke sana. Karena sekarang sudah kita lihat ya, hampir habis tuh semua media cetak ya, yang dulu kita cetak kalender, cetak undangan, cetak. Waduh, kalender sekarang ada di handphone ya, undangan pakai handphone, apa semuanya pakai handphone. Selesailah. Dan sebelum ini kan marketingnya Kiai Agus Mustafa ini kan juga ada ceramah-ceramah tentang buku itu dengan audiensi yang jadi efek dari buku itu dimanapun buku saya ada, mereka pingin mengundang saya. Dikarenakan pingin klarifikasi kan. Iya, awalnya klarifikasi. Masa sih akhirat tidak kekal gitu kan, diundang lah. Kemudian akhirnya jadi ceramah umum ya. Akhirnya jadi saya diundang di mana-mana, ribuan forum yang saya hadiri di kampus, di masjid, saya misalnya ya dalam bulan Ramadan misalnya itu bisa mencapai 60-an acara loh. Jadi sehari itu bisa dua. Dan EO-nya sendiri kan, dikemas sendiri. Oh iya, saya punya asisten. Saya punya asisten untuk tidak sekedar datang ceramah gitu kan, tak lihat. Iya. Pernah di masjid-masjid besar itu, Pak Agus dengan perangkatnya, audionya, dengan teknologi visualnya. Dan kemudian mengadakan pelatihan juga, pelatihan zikir. Kemudian saya punya klinik aura. Kemudian saya karena orang-orang atau pembaca itu membaca buku saya yang misalnya Pusaran Energi Ka'bah misalnya. Saya menulis beberapa buku tentang umroh dan haji. Nah, mereka ingin merasakan yang ditulis Pak Agus di Pusaran Energi Ka'bah itu kita ingin merasakan. Bagaimana sih energi Ka'bah itu seperti apa? Ya ayo ikut dengan saya umroh saya. Seru. Akhirnya mendirikan juga travel umroh. Iya, bukan travel, tapi bekerja sama dengan biro travel. Programnya saya yang pegang, mereka yang menyiapkan akomodasi dan transportasinya. Tapi umroh bersama Agus Mustafa. Iya, umroh bersama dengan Agus Mustafa. aura itu tadi. Iya, saya bawa kamera aura. Sebelum berangkat umroh difoto aura, ya energinya seperti apa. Setelah umroh difoto lagi, ternyata ada peningkatan. Iya, beda.
Orang sesudah ibadah dan sebelum ibadah itu beda auranya, Cak. Itu kena setrum energinya Ka'bah, orang ini memang bagus zikirnya, itu gimana? Dua-duanya terjadi. Gitu ya. Jadi ada orang yang niatannya misalnya tidak benar ya, tidak pas. Meskipun di sana melakukan ritual apapun, Pemurek ya raine. tetap saja. Ya. Racai burek. Ya. Tapi yang memang ikhlas tulus ketok ya auranya. Ya. Apa auranya, warnanya itu, Pak? Ya, aura itu kan sebetulnya pancaran energi, ya, totalitas energi dari kita. Kayak beginilah. Kalau kita ini kalau kita ini lagi marah, itu kan denyut jantung kita ini bergejolak, duk 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 duk, tambah marah tambah duk 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 gitu kan. Tapi kalau dia ikhlas, Cool, gitu dia ya duk 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 duk, sabar, ikhlas, rendah hati. Artinya itu ada gelombang, dan ini berasal dari gelombang pikiran sesungguhnya. Otak kita itu juga bisa diukur ya dengan elektroencephalograph. Yaitu saya tulis penelitian saya di buku energi zikir alam bawah sadar. Saya melakukan penelitian, orang berzikir dipantau dengan menggunakan elektroencephalograph. Terus perekam denyut jantung, elektrokardiograf. Yang ketiga diukur dengan kamera aura. Nah, kelihatan orang yang khusyuk itu denyut jantungnya akan melembut, seperti orang yang ikhlas, yang sabar, yang itu orang khusyuk di sana. Kalau marah atau emosi atau banyak pikiran itu akan naik. Jadi ya itu akan kelihatan. Gelombang otak namanya ada gelombang kesadaran ya, ada beta, ada alfa, ada theta, ada panjang ceritanya itu. Tetapi prinsipnya semakin orang itu mengalami kegelisahan atau tekanan emosional dan sebagainya, maka gelombang otaknya akan meninggi frekuensinya dari 15 denyutan per detik atau hertz menjadi 20, 30 sampai 100, dan orang itu kemudian kehilangan kewaspadaan. Ya, kalau orang semakin gelisah, itu kan moro-moro kesandung dewe ya. Nyabrang ketabrak, nggak fokus. Pertandingan itu kalah karena emosi. Tetapi kalau dia rileks, denyut jantungnya dan denyut otaknya itu akan melambat, ya itu menuju pada orang yang tenang, yang sabar, yang rileks, yang ikhlas. Itu lebih kuat orang itu secara mental dibandingkan orang yang lagi emosional. Makanya kata Al-Qur'an, innallaha ma'as-sabirin ya. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Keputusannya baik, bagus, keputusannya benar, nggak gerusa-gerusu dan seterusnya. Kalau bertanding misalnya tinju, emosi, Mike Tyson, ciak kuping sampai gitu ya KO dia. Tapi kalau dia tenang, maka dia bisa mengendalikan itu dan seterusnya. Nah, ini kalau dideteksi bisa menuju atau menggambarkan orang yang sedang khusyuk. Orang khusyuk itu akan mengalami situasi yang semakin rileks dan kemudian fokus dan kemudian memunculkan memori yang bagus, menjadi ingatannya menjadi tinggi dan kemudian bisa nyambung ke sesuatu yang pada saat dengan frekuensi Allah itu tidak nyambung itu menjadi nyambung di sana dan seterusnya. Istimewa. Nah, itu bisa digunakan untuk mendeteksi orang-orang beribadah. Sebelum wudhu dengan sesudah wudhu itu auranya beda. Merah itu menggambarkan aura yang jelek. Terus dikongkon wudhu, ijo, mari wudhu. Apa mana kata wudhu? Ya wudhu ngono. Disuruh sholat, sesudah sholat auranya bagus. Meskipun sholat dan sholat bisa berbeda ya. Si A sholat, si B sholat. Podo sholate. Auranya beda. Auranya bisa beda. Sama-sama. Utangnya akeh. Nah, tidak beraura. Zikir dan zikir, puasa dan puasa, haji dan haji itu beda semua. Tetapi sangat menarik, alat ini bisa mendeteksi secara ilmiah, secara teknologis, frekuensi otak dan denyut jantung dan kemudian energi kita. Alat itu didapatkan dari mana? Saya beli atau di Jerman membuat sendiri? Enggak. Pak mungkin lah. Oke, ahli teknologi. Iya, saya beli tahun 2005. Jerman ya? Dari Jerman. Waktu itu harganya sudah 150 juta. Berarti orang-orang Jerman auranya bagus-bagus loh. Belum tentu juga sih. Karena ciptaan dari sana. Oh ya, kembali ke buku tadi, era buku ya. Ketika era digital begini, panjenengan sudah menyiapkan untuk buku itu susu ditinggalkan. Dan itu terjadi ya, omset turun. Terjadi. Pada semua lini, kita tidak bisa melawan zaman ya. Kalau kita melawan zaman, energinya terlalu besar dan kemudian gelundung juga kita. Kan terjadi disrupsi istilahnya kan, pergeseran. Sudah banyak lah yang hilang, yang zaman-zaman kita dulu ada itu hilang. Mulai zaman nulis nang batu, jalan nang pelepak pisang. Tidak sekarang, bisa dilawan.
Termasuk misalnya kamera handphone itu kan luar biasa. Dulu pakai sebagai wartawan foto misalnya. Ada roll film, dadak nyucekno dan segala macam. Saya dulu ngirim hasil foto itu lari ke airport. Nah, titip penumpang. Iya. Saiki wis dunia internet. Iya, itu selevel Sakura, Fuji, film gelundung semua. Habis semua. Tapi kan Kiai Agus Mustafa tidak gelundung, malah luar biasa kenaikannya. Ya, jadi begini. Seperti meteor. Ya, intinya adalah semua orang tetap membutuhkan konten. Konten itu yang tidak akan pernah habis. Ya, orang tetap membutuhkan pencerahan, orang tetap membutuhkan sudut pandang dan sebagainya, wawasan. Tetapi medianya berbeda. Alatnya. Dulu orang lisan, kemudian muncullah bahasa tulis menjadi tulisan, kemudian dari tulisan yang primitif menjadi tulisan yang lebih modern dan seterusnya sampai tulisan digital. Sebetulnya kan digital itu juga tulisan, tetapi kontennya kan orang tetap membutuhkan ternyata gitu ya. Nah, kita harus menyadari bahwa di beberapa dekade yang terakhir ini memang orang lebih kemudian menjadi lebih praktis dengan menggunakan digital, semuanya ada di sini. E-book ya jadi ya. Nah, kemudian apa yang bisa saya lakukan ketika ini terus terang memang mengalami penurunan, pembaca itu lebih suka bukan membaca sekarang, tapi mendengarkan dan melihat dibanding dengan membaca. Perubahan baru ini, malas baca. Sebetulnya ini tidak bagus sih buat negara seperti Indonesia. Kalau di luar negeri ya, mereka sudah matang budaya bacanya itu. Kita ketemu mereka ya kalau pas ke mana-mana ya di luar negeri itu di mana-mana mereka baca. Buku. Di bis baca, di terminal baca, di mana baca. Indonesia masyarakat kita kan enggak gitu. Jadi iki wis budaya baca lemah. Hilang gitu. Jadi belum sempat kebentuk budaya baca yang bagus itu, kemudian berganti dengan budaya yang mendengarkan dan melihat. Nah, celakanya lagi kemudian kalau kita tes ya di dalam beberapa ya pengamatan secara sederhana, durasi baca mereka itu rendah. Masyarakat kita itu durasi bacanya rendah. Nggak tahan, baca terlalu, makanya saya bikin buku itu nggak lebih dari 250 halaman. Kan ada tuh yang bikin 400, nggak akan dibuka. Delok judulnya tok lah. Iya, ngene dibuka putih walak-walik. Nah, buku saya disebut sebagai buku sekali duduk. Gitu ya. Oh, buku sekali duduk. Iya, jadi sekali duduk selesai sekali duduk. Kate sinau maneh PR gitu ya. Selesai dengan itu. Nah, terjadilah pergeseran dan kemudian pergeseran media dan kemudian saya menyiapkanlah e-book. Masuklah saya ke Google Play. Jadi seluruh buku saya yang 60 sekian itu saya format menjadi PDF dan kemudian saya unggah di sana. Nah, orang silahkan berinteraksi ke sana, saya tinggal terima royaltinya saja dari sana. Efektif untuk penjualan? Nah, belum juga. Artinya tidak seheboh ketika buku cetak itu. Ya, kenapa? Karena sekali lagi masyarakat Indonesia belum matang di budaya literasinya itu. Iya, betul. Kena video, bubar. Dan harus diikuti. Sekarang ini. Iya. Subscribe-nya berapa? Kemudian ini selain Nah, subscribe dari itu kan e-book saya masuk ke YouTube. Ya karena itu tadi saya melihat budaya mendengar, budaya melihat itu ternyata lebih kuat. Gitu. Akhirnya saya bikinlah YouTube 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya mulai dengan ya YouTube Agus Mustafa, channel Agus Mustafa, di bawahnya ada Cangkir Tasawuf Modern dan Islam Futuristik. Yaitu menggambarkan pendekatan agama secara saintifik, tetapi juga secara tasawuf. Cangkir, menarik pada cangkir. Apa filosofi cangkir di Cangkir Tasawuf? Anu saja sih, mencoba meringankan tasawuf itu kan terasa berat ya. Ya kan. Berat nglakoni belajar tasawuf ngono ya. Sudahlah kayak dibikin cangkruan aja lah seperti Cak Amu. Jadi sebetulnya itu sekedar label tempelan saja sambil ngopi kita ngobrol dan hal-hal yang berat saya coba di situ diungkapkan secara ringan, secara sederhana. Tapi secara ini maaf Kiai Agus Mustafa ini juga pengamal tasawuf gitu. Atau ya dengan sendirinya karena kan bapak saya mursyid. Sejak kecil ya kita kajiannya atau ngobrolnya lah gitu ya. Cara penyaluran energinya dari orang tua tadi gimana? Ada nggak? Iya, menarik. Gimana itu? Tapi ini masuk agak ke mistis. Jadi kan sudah setengah mistis ini.
Ya, bapak saya itu atau memang kebanyakan orang dulu ya, kiai-kiai dulu itu punya ilmu kanuragan. Jadi bisa pukul jarak jauh itu sudah biasa, Penyaluran dibacok energi nak nang- mempan, iya betul. kayak gitu itu biasa. Nah, salah satunya yang saya lihat beliau itu bisa ngangkat benda berat sampai puluhan kilo dengan telinga, bapak saya itu. Jadi pernah menang orang angkat besi dengan tangan, kalah dengan beliau dengan telinganya sampai 60 kilo gitu ya. Jadi artinya beliau itu punya ilmu-ilmu kayak begitu, bisa ngobati dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satu cara menyalurkan, iya, energi jadi. iya, saya itu sering ditulisi di dada saya, di punggung haikal saya, gitu kayak. iya, di selai orang sekarang Atau dirajang. ditempelkan Nah, batu benar, itu. benar Batu terjadi, tempel-tempelan gini. benar itu. Jadi kepala dengan kepala, ini ya kita diam gitu beberapa saat. Setelah ditulisi, muka, belakang, terus kepala. Umur gitu berapa? dirajang. Ya sejak kecil, Ya, sejak aja kecil. begitu, iya. Dan selalu, Tapi yang intens, sering kali. iya, sering. Jadi ibaratnya saya itu menggambarkan secara saintifiknya ya. Besi biasa itu bisa berubah menjadi besi magnet kalau digosok terus oleh besi magnet. Betul. Kan gitu. Ada energi Tapi yang caranya harus benar. Kalau batang besi digosok besi magnet kanan kiri nggak jadi besi magnet. Harus dari titik. satu arah. Kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, kanan ke Dan kiri. itu hybrid ya. Dia akan jadi magnet. Hybrid istiqomah itu. Iya, Terus-menerus harus itu. terus-menerus. Semakin banyak diulang, itu semakin besar energinya. Sama dengan orang zikir. Ya. Ya, dan kemudian saya buktikan dengan melihat di kamera aura itu bahwa pengulangan zikir itu numpuk energi seperti magnet ini tadi. Asal zikirnya benar. Iya, iya. Ya, ada zikir itu cuma mengucapkan kalimat zikir, tapi tidak berzikir, hatinya tidak bergetar-getar. Subhanallah, 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 subhanallah. Gak ono isine enteng. Iya, iya. Kalah karo sing cuma sekali tuh subhanallah. Dan ada channelnya itu ya. Ada channelnya. Cantelannya Channelingnya, gitu, iya, ono. channeling istilahnya. Linknya itu. Iya. Kalau enggak gak nyampe. Iya, jadi ibaratnya Itu saya ini channel. mau komunikasi sama Cak Amu, saya harus tahu nomor handphonenya Cak Iya, Amu iya. dong. Passwordnya dong. Harus tahu passwordnya, tahu ya. Kalau handphone ada nomor handphone, kalau nggak saya pencet kemudian halo Cak Amu, ya nggak nyambung lah. Berarti di Al-Qurannya wasilah itu ya. Pembawa. Boleh, ya itu panjang ya cerita tentang Awas itu. kepancing ya. Oh ya, kembali tadi dengan Ya. energi yang ada itu. Ya, Begitu panjenengan bikin wadah di YouTube, ya. itu langsung teng. Sekarang Iya. berapa viewer dan subscribe? Jadi memang gini, sebelum ke itu. Jadi energi itu memang meresonansi, Cak. ya, Meresonansi pada frekuensi yang Pada, sama ya. ya. Jadi orang yang menangis akan bisa menyebabkan orang lain menangis. betul. Orang yang tertawa bisa menyebabkan orang yang tertawa. Bicara dengan penghayatan dari dalam hati sampai ke hati. Bicara dengan mulut sampai ke telinga. Ya. Kan gitu Ya, kan sampai ya, ke hati. frekuensinya. Nah, gitu kan. Ya, Jadi para pembaca itu mendapatkan atau merasakan energi yang saya Energi. tuliskan. Satu ketika saya ditelepon dari Mekah, ada seorang jamaah telepon, Pak Agus, saya sambil terisak-isak begitu, saya kaget, ini siapa? Saya jamaahnya Pak Agus, saya baca bukunya Pak Agus, Pusara Energi Ka'bah, di depan Ka'bah, sambil menangis. Saya bilang, Anda baca halaman berapa? Halaman sekian. Iya, itu saya nulisnya sambil nangis, saya bilang gitu. Gitu ya, Jaya ya. Iya, Jadi iya. penghayatan itu memancarkan energi dan orang yang frekuensinya sama akan terresonansi. resonansi. Nah, lantas kemudian Frekuensi. terkait dengan YouTube tadi. Mm-mm. Ketika saya kemudian mengungkapkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan verbal, lisan, ya tidak dalam tulisan, ya orang akan merasakan. Yang saya sampaikan itu sebetulnya cuma cerita teori-teori ataukah saya merasakan. Rasa. Yang sampai adalah rasa. Dan itulah tasawuf. Iya, rasa. Iya, rasa. Betul. Dan rasa itu sudah benar-benar terasa dengan bisnis itu tadi ya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi saya selalu memberikan penghayatan pada itu. Sehingga dalam 2 tahun ini ya alhamdulillah ini kalau dari segi jumlah videonya sudah. Walaupun situasi pandemi ini ya, dengan media baru ini. Iya, ada juga ya plus minus ya. Orang pandemi kadang-kadang malah pingin melihat YouTube, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Iya, Dia betul. ingin melihat YouTube. Ya, lumayan juga. Jadi ada penghasilan dari YouTube. Jadi YouTuber Ya, sekarang dengan monolog ya. Akhirnya meskipun itu bukan menjadi Utama, tujuan utama. Iya. Saya jadi begini, ada idealisme tertentu yang harus tetap dipertahankan. Lantas tidak kemudian hanya sekedar mencari subscriber sebanyak-banyaknya. Enggak.
Enggak. Kalau Anda melihat branding aja lah. iya, jadi ada idealisme yang penting penuh penghayatan dan memberi manfaat. Itu nanti semuanya akan datang sendiri ya. Ya, nawaitunya harus Nawaitunya sama dengan buku dulu. Niatnya adalah memberikan pencerahan. Iya. Oh, semuanya datang sendiri. Betul. Itu sudah nggak perlu diragukan kalau itu. Sekarang sampai berapa itu viewernya? Kalau jumlah videonya sudah 350 sekian ya. Kemudian setiap video itu memiliki yang berbeda-beda aja. Ya. Ada yang viewersnya 1,5 juta, misalnya kayak tak ada azab kubur, itu kan kontroversial tuh. Ya. Banyak yang nonton dari mana-mana dan sudah saya translate ke bahasa Inggris juga sehingga penontonnya dari mana-mana. Ada 1 juta, terus 700, ratusan ribu, puluhan ribu, ya ada yang belasan ribu, macam-macam bergantung pada itu dari segi viewers. Ya. Kemudian dari segi subscriber sekarang sudah 112.000. Memang baru 2 tahun ya, tetapi saya sudah mendapatkan silver button dari YouTube bahwa sudah melewati milestone pertama 100.000. Nanti 1 juta baru dapat lagi dan seterusnya gitu ya. Tapi bagi saya itu ya sambilan saja ya. Yang itu sambilan saja. Ya. Intinya adalah saya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada umat, insya Allah. Ya. Istimewa. Jadi sobat, yang penting itu menyampaikan ilmu apa yang bisa kita bawa pulang sebagai ilmu yang bermanfaat. Amal soleha, ilmu bermanfaat, dan anak dan istri yang soleha. Gitu ya. Ya. Ada 3 yang kita bawa pulang kan ya. Iya, jadi amal jariah dalam bentuk harta, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan itu tidak putus di Kiai Agus Mustafa ini. Buku gak ono mulai entek, masih ada media yang lain. Ini lembaran baru saya dulu lembaran baru masuk ke dunia yang digital ini ya. Ini sesuatu yang baru dan alhamdulillah trennya bagus. Ya. Mudah-mudahan Yai kita tetap istiqomah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi umat, semua umat. Insya Allah. Amin. Terima kasih sobat. Itu tadi ya cangkruan karo mikir tipis-tipis saya. Tapi luar biasa tamu kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi dalam program Cangkir Cakmu. Kalau ada program Cangkir Cakmu jangan lupa subscribe dan share. Kemudian ambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.